Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai informasi jalur masuk perguruan tinggi negeri. Nah, sebelum itu perkenalan dulu yuk. Ada Kak Esti, Kak Lulu, Kak Miftah, dan Kak Emma. Gimana? Apa kalian sudah mengetahui jalur apa saja untuk masuk perguruan tinggi negeri? Nah, kita simak yuk. SNMPTN, yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. SNMPTN, yaitu jalur yang memasuki PTN tanpa ujian tertulis. Dengan kata lain, PTN yang mengundang kamu untuk masuk ke universitasnya. Untuk mendapatkan jalur undangan ini, kamu harus mendaftar ke panitia. Kemudian, kamu akan diseleksi berdasarkan nilai raport, prestasi akademik, serta akreditasi sekolahmu. Jalur ini hanya untuk lulusan di tahun tersebut, jadi lulus tahun sebelumnya tidak dapat jalur ini. Kemudian jurusan ini hanya bisa pilih maksimal 3. Dan salah satunya wajib PTN yang satu kota dengan SMA kamu. Tapi kalau kamu hanya mendaftar 1, maka PTN-nya bebas. Seleksi ini juga gratis loh. Kemudian ada SBMPTN, yaitu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Jalur ini masuk melalui proses seleksi berdasarkan hasil ujian. Pada jalur ini ada 3 hal yang akan diujikan. Yang pertama, tes kemampuan dasar dan potensi akademik. Yang kedua, tes kemampuan dasar sains dan teknologi. Yang ketiga, tes kemampuan dasar sosial dan humaniora. Jika kalian IPC, maka wajib mengikuti semua tes. Jika masuk seni atau olahraga, maka ada ujian keterampilan. Akan tetapi, seleksi ini dikenai biaya 200.000. Yang ketiga, yaitu jalur mandiri. Seleksi ini dikelola sendiri oleh perguruan tinggi tersebut. Materi dan tata cara seleksi juga berbeda tergantung dengan universitasnya. Jenis-jenis seleksi mandiri. Ujian mandiri atau tulis, yaitu seleksi yang menggunakan ujian tes tulis. PTN yang memakai jenis seleksi ini antara lain UI, Undip, UGM, IPB, dan masih banyak lagi. Kalau yang kedua, melalui seleksi raport atau prestasi. PTN yang memakai seleksi ini antara lain UGM dan UNES. Melalui nilai UTBK, yaitu PTN cukup melihat hasil UTBK. Jalur UMPTK, yaitu ujian masuk perguruan tinggi kedinasan. Di jalur ini memiliki tes yang berbeda-beda di setiap perguruan tinggi kedinasan. Nah, ragam tes masuk kedinasan yang perlu kalian ketahui yaitu 1. Tes kemampuan akademik, tes kemampuan dasar, tes kemampuan bidang, tes kesehatan, dan tes keselamatan. Jalur yang kelima yaitu PTKIN, yaitu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Jalur ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang ingin kuliah di kejuruan Islam, seperti IAIN, STAIN, dan UIN. Seleksi ini diselenggarakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, sehingga pendaftarannya tidak dipungut biaya. Jenis-jenis seleksi PTKIN. Yang pertama, SPAN PTKIN, yaitu Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, yaitu seleksi yang dilihat berdasarkan prestasi akademik. Yang kedua, UMPTKIN, yaitu Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Seleksi ini sama seperti SBMPTN, yakni melalui tes tulis. Materi yang disajikan antara lain tes potensi akademik, bahasa, keislaman, IPA atau IPS,
dan IPC. Yang keenam yaitu UMPN, yaitu Ujian Masuk Politeknik Negeri. Jalur ini melalui seleksi ujian tertulis. Jalur ini juga memiliki beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi dan biaya pendaftaran sebesar 150.000. Nah, ini beberapa persyaratan umum yang wajib dipenuhi, yakni merupakan siswa tingkat akhir, umur maksimal 24 tahun, sehat jasmani dan rohani, baik dan budi luhur. Yang terakhir, memiliki NISN. Yang terakhir ada SBM PTBR, yaitu Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Sebasuki Raya. Jalur ini melalui ujian tertulis dengan metode UTBC dan UTBK. Ujian ini serentak dilaksanakan di 6 kota wilayah Basuki Raya, yaitu Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dan Probolinggo. Nah, itu tadi jalur masuk perguruan tinggi. Sekian dari kami kelompok 8. Terima kasih dan semoga bermanfaat.